Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian di mana saja berada, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah hukum dan sosial yang diulas secara populer. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat sekalian? Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selamat kepada sahabat-sahabatku yang akan menjalankan ibadah puasa besok. Mudah-mudahan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan membahas mengenai apakah di kasus Subang ada whistleblower dan justice kolaborator. Masalah ini tentunya sangat menarik dikala kita menanti-nanti pengungkapan kasus Subang yang sampai hari ini belum diumumkan, tapi kita tetap bersabar. Nah, kedua istilah ini ada, tapi jarang disampaikan. Nah, kita akan jelaskan sedikit, mudah-mudahan saya dan sahabat sekalian lebih mendalami tentang kedua hal ini. Untuk sebagai bahan referensi saya ambil dari kompas.com. Ini berita yang cukup lama sekali, tapi sepertinya bagus untuk bahan referensi. Maka saya bacakan aja. Judulnya adalah Beda Whistleblower dan Justice Kolaborator. Pengertian whistleblower kerap dicampur adukan dengan justice kolaborator, walaupun sama-sama melakukan kerjasama dengan aparat hukum dengan memberikan informasi penting terkait kasus hukum. Jadi whistleblower ini dan justice kolaborator ini adalah pihak yang bekerja sama dengan aparat hukum dengan memberikan informasi yang jelas tentang perkara tersebut. Namun keduanya memiliki status hukum yang berbeda. Bedakan whistleblower dengan justice kolaborator. Whistleblower bisa diterjemahkan dengan saksi pelapor, sedangkan justice kolaborator sering disebut saksi pelaku yang bekerja sama. Kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dalam diskusi media Auditorium Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu 16 Mei 2012. Ini cukup lama sekali beritanya, tapi cukup aktual kalau kita kutip. Nah, jadi whistleblower itu istilah lainnya itu adalah saksi pelapor, sedangkan justice kolaborator adalah saksi pelaku. Istilah ini sebenarnya ada di Undang-Undang LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Di sana disebutkan bahwa pihak yang dilindungi oleh LPSK itu ada 5. Yang pertama ada saksi, yang kedua korban, yang ketiga saksi pelaku, yang keempat saksi pelapor, dan kelima ahli. Nah, jadi whistleblower atau saksi pelapor ini sangat berbeda dengan justice kolaborator atau saksi pelaku. Kalau whistleblower itu adalah saksi yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara, tapi dia tahu. Sedangkan justice kolaborator adalah saksi yang melakukan perbuatan tersebut, tapi dalam hal ini adalah bukan pelaku utama. Nanti apa yang diungkapkan oleh whistleblower itu tidak bisa dituntut. Sedangkan justice kolaborator bisa dituntut, tapi dia bisa diringankan hukumannya. Kemudian kita lanjutkan.
Denny melanjutkan, baik whistleblower maupun justice kolaborator membutuhkan perlindungan mengingat adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran adanya ancaman. Pasalnya, kedua jenis informan itu dibutuhkan dalam tindak pidana serius seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia. Biasanya dalam jenis kejahatan terorganisasi yang sangat berisiko, ujar Denny. Menurut Denny, hak dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi pelaku yang bekerja sama pertama adalah perlindungan fisik dan psikis, yang kedua perlindungan hukum, ketiga perlindungan. Referensi berikutnya saya ambil dari tulisan Bapak Alpero Septiawan dari Ombudsman Republik Indonesia atau ORI dengan judul Identitas Dirahasiakan, Cara Negara Melindungi Pelapor Maladministrasi dan Istilah Pembongkar Kejahatan Lainnya. Beberapa istilah pembongkar kejahatan. 1. Whistleblower. Pemahaman di Indonesia, whistleblower secara singkat merupakan para pelapor yang mengetahui adanya suatu kejahatan, namun bukan termasuk pelakunya. Hal ini bisa dicermati melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator di dalam tindak pidana tertentu. Yang kedua, justice kolaborator. Pengertian justice kolaborator secara singkat adalah salah satu pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan aparat hukum untuk membongkar adanya suatu kejahatan. Profesor Marjono dalam tulisannya seperti yang sudah disebutkan di atas menyebut pelaku yang kooperatif dan jelas bukan orang yang terpanggil moralnya karena ia berharap kerjasama ini mendapatkan keuntungan baginya. Sedangkan aparat penegak hukum, kesaksiannya akan membongkar kejahatan menjadi terang benderang. Nah, dalam kasus Subang, apakah ada whistleblower dan justice kolaborator ini? Saya serahkan kepada sahabat-sahabatku sekalian yang menjawabnya. Cuma saya dapat katakan bahwa mungkin ada, mungkin tidak. Hanya penyidiklah yang mengetahui. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.